Shalom sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, salam sejahtera bagi kita semua. Kiranya Bapak Ibu Saudara selalu ada dalam lindungan kasih Tuhan yang senantiasa menyertai dan memelihara kita. Berjumpa kembali dalam sarapan rohani GKPB Jemaat Galang Ningyang Abian Base pada hari ini, Senin tanggal 20 November tahun 2023. Sebelum kita bersama-sama akan merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa kepada Tuhan. Ya Allah Bapa di surga, Bapa yang Maha Kasih, kami bersyukur atas kebaikan dan kemurahan Tuhan dalam hidup kami. Sepanjang malam Tuhan sudah memberkati kami, sehingga hari ini kami memperoleh kekuatan baru, pemberian Tuhan atas kami. Sekarang kami hendak membaca dan merenungkan firman-Mu. Biarlah Roh Kudus akan menolong dan memampukan kami untuk mengerti firman Tuhan dengan baik. Kami sambut firman-Mu hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Bapak Ibu sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, dua bacaan firman Tuhan dalam puji dan janji pada hari ini. Yang pertama di dalam kitab Mazmur pasal 90 ayat 13 dan Yohanes pasal 14 ayat yang ketiga. Firman Tuhan berkata, "Kembalilah ya Tuhan, berapa lama lagi, dan sayangilah hamba-hamba-Mu." Yang kedua, Yesus berkata, "Aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada." Demikianlah dua bacaan firman Tuhan pada hari ini yang menuntun langkah kehidupan kita. Saya memberi judul atas perenungan firman Tuhan pada hari ini, Mendalamkan Rindu, Mengukir Harapan. Bapak Ibu sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, pernahkah kita merasa rindu terhadap seseorang yang kita kasihi di dalam kehidupan kita? Kemudian pertanyaan yang kedua, apa yang biasa kita lakukan jika kita rindu kepada seseorang yang kita kasihi? Dalam kemajuan teknologi saat ini, maka secara langsung kita bisa menelpon atau melakukan video call dengan seseorang yang kita kasihi. Entah dia adalah pasangan hidup kita yang sedang bepergian oleh karena tugas atau pekerjaan yang dilakukannya, ataupun juga rindu kepada anak-anak yang sedang bepergian, yang sedang merantau karena mengejar harapan dan mimpinya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, jika kita rindu kepada seseorang yang kita kasihi, maka kita sesegera mungkin melakukan tindakan atau berkomunikasi walaupun jarak jauh dengan mereka. Nah, hal ini juga dilakukan oleh Musa dalam kerinduannya kepada Allah. Dalam Mazmur 90 ayat yang ke-14, dalam ayat yang ke-13 yang kita baca dalam bagian firman Tuhan ini, tersurat rindu mendalam yang dirasakan oleh Musa kepada Allah. Dengan suara yang jujur dan juga begitu tulus, Musa berseru dan memanggil Tuhan. Katanya, "Kembalilah ya Tuhan, berapa lama lagi, dan sayangilah hamba-hamba-Mu." Demikian ia menyampaikan kerinduan hatinya kepada Tuhan. Rindu yang disampaikan Musa ini sesungguhnya menggetarkan hati dan membangunkan kesadaran akan keterbatasan manusia sebagai umat Tuhan ketika jauh dari Tuhan. Tanpa Tuhan dan belas kasihan-Nya, Musa menyadari bahwa hidup manusia tidak berdaya. Umat tidak akan berdaya tanpa Tuhan. Sebab Tuhanlah yang berkuasa atas kehidupan manusia.
Karena itulah Musa berseru kepada Tuhan, merindukan Tuhan dan juga kasih sayang Tuhan atas hidup umatnya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, seruan dan kerinduan dari Musa dan dari umat mendapat jawaban dan peneguhan melalui apa yang dikerjakan oleh Allah di dalam kehidupan manusia, bahwa Ia tidak meninggalkan manusia, tetapi Ia ada bersama-sama, bahkan datang ke dalam dunia ini untuk mencari dan menyelamatkan manusia. Kehadiran Tuhan Yesus Kristus yang sudah datang dan akan datang kembali menjadi sebuah peneguhan akan janji, dan di dalamnya ada harapan yang sungguh mulia bagi manusia. Dalam Yohanes pasal yang ke-14 ayat yang ketiga, umat Tuhan menerima harapan yang kokoh. Manusia menerima harapan yang kokoh. Ketika Tuhan Yesus berbicara tentang kembalinya, kita mendengar suaranya yang memberikan kepastian bahwa sesungguhnya Ia sudah datang ke dunia ini untuk umat manusia, dan Ia akan pergi ke surga untuk menyiapkan tempat bagi setiap orang yang percaya kepadanya. Dan kelak Ia akan datang kembali untuk menjemput dan membawa umat ke tempat kemana Tuhan Yesus siapkan, yaitu di dalam kerajaan surga. Sehingga di mana Tuhan Yesus berdiam, maka kesanalah umat akan ada bersama-sama dengan Dia dalam kemuliaannya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, harapan ini adalah batu karang yang teguh yang mengokohkan dalam kehidupan kita. Di dalam janjinya, di dalam harapannya, kita menemukan kedamaian dan kepastian akan janji-janji Tuhan. Melalui perenungan firman Tuhan pada hari ini, maka sesungguhnya kita diajak untuk menelisik kehidupan kita. Seberapa sering kita merindukan hadirat Tuhan dengan begitu mendalam di dalam kehidupan kita. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, dalam kesunyian hati kita, marilah kita merenungkan keinginan kita untuk lebih mendekat kepada Tuhan melalui komunikasi kita dengan Tuhan dalam doa-doa yang kita naikkan kepadanya. Marilah kita berpegang teguh pada janji Tuhan, karena janjinya mengandung harapan yang tidak pernah mengecewakan. Dan lakukanlah firman Tuhan dengan setia di dalam kehidupan kita. Maka kita akan memiliki relasi yang dekat dengan Tuhan. Kita akan menerima belas kasihan Tuhan. Dan kerinduan hati kita akan menerima kelegaan dalam perjumpaan kita kelak, ketika Ia telah datang untuk menjemput kita masing-masing dalam waktu yang Tuhan telah tetapkan bagi kita. Selama kita masih ada di tengah-tengah dunia ini, maka teruslah miliki kerinduan kepada Tuhan. Bangunlah hubungan yang intim dengan Tuhan dan lakukan kehendak-Nya dengan sungguh-sungguh. Mendalamkan rindu kepada Tuhan akan mengukir harapan perjumpaan kita kelak dalam kemuliaan-Nya. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Mari kita berdoa. Ya Allah, Bapa di surga, Bapa yang Maha Kasih, kami bersyukur atas firman-Mu pada hari ini yang menguatkan, meneguhkan, dan menghiburkan hati kami, bahwa Engkau Allah yang berbelas kasihan, Engkau Allah yang berkenan menerima kami dalam kerinduan hati kami, dan Engkau Allah yang berjanji akan menyertai
dan akan membawa kami kelak dalam kemuliaan Allah yang kekal. Saat ini kuatkan dan mampukanlah kami untuk terus hidup dekat di dalam Tuhan, untuk terus melakukan kehendak Tuhan dan memegang janji Tuhan dalam iman kami dengan sungguh-sungguh. Ya Tuhan yang Maha Kasih, kami menyerahkan seluruh kehidupan kami pada hari ini dalam naungan kasih dan berkat Allah. Kami memohon Tuhan menolong saudara-saudara kami yang sakit, yang bergumul dan berbeban berat dalam hidup mereka. Tuhan akan melawat, Tuhan akan memulihkan dan menolong mereka masing-masing. Inilah pengharapan kami ya Tuhan. Kami menyerahkan seluruh kehidupan kami dalam tangan kasih-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami memohon kepada Bapa di surga, biarlah kasih karunia serta damai sejahtera dari Allah Bapa, di dalam Tuhan Yesus Kristus dan persekutuan Roh Kudus, menyertai, memberkati, menguatkan dan menolong kami semua, sekarang sampai selama-lamanya. Haleluya. Amin. Selamat berkarya Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Selamat meraih janji Tuhan. Tuhan memberkati kita semua. Shalom.